tips dan trik mengerjakan soal-soal logaritma. Tentunya dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Hai Takers, masih di pojok materi. Kali ini kita akan belajar mengenai logaritma. Buat kalian, teman-teman yang sudah mempelajari logaritma dan sudah sampai di pembelajaran tentang logaritma, simak video ini sampai selesai ya. Buat kalian yang belum bergabung, subscribe dulu channel Otak Ati Otak. Tonton terus video ini sampai selesai, jangan lupa like, juga komen, dan share ke sosial media yang kalian punya, ke teman-teman kalian, jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Oke, apa itu logaritma? Logaritma itu adalah operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Biasanya penulisan dari logaritma itu adalah dengan hasil C. Jika terdapat A log B, maka nilai B sendiri itu adalah A pangkat C. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Bisa dituliskan A log A pangkat C. Contohnya ada 3 log 9. 9 di sini merupakan 3 pangkat 2. Maka bisa dituliskan seperti ini. 3 log 3 pangkat 2. Nilai di sini A-nya sama, 3. Maka hasil dari logaritma itu adalah perpangkatannya, atau di sini sama dengan 2. Jika dituliskan dalam perpangkatan, bisa dibalik dengan hasil 2. Nah, jika dalam perpangkatan, ini bisa diartikan bahwa 3 pangkat 2 itu adalah 9. Nah, jadi bentuk logaritma dari perpangkatan ini bisa dituliskan 3 log 9 itu sama dengan 2. 2 di sini adalah nilai perpangkatan. Oke, Otakers, itu adalah simulasi awal agar kalian lebih paham bagaimana bentuk-bentuk dari logaritma itu sendiri. Oke, langsung ke bentuk soalnya. Kita ambil soal dasar. Oke, di sini kakak punya 3 soal. Penjumlahan dan pengurangan logaritma. Untuk mengerjakan 3 soal ini, kita akan menggunakan 2 sifat dari logaritma. Sifatnya apa? Sifat yang pertama, A log BC itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi bentuk perkalian logaritma, bentuk perkalian itu bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan dengan penulisan seperti ini. Dan untuk bentuk pembagian itu merupakan bentuk pengurangan dari 2 logaritma. Jadi 2 sifat ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan 3 soal di atas. Kita jawab soal yang pertama. 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Pengurangan ini merupakan bentuk pembagian logaritma. Jadi bisa kita gunakan sifat yang kedua
Jika A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B dibagi dengan C. B-nya 16, C-nya 4. Jadi bisa disamadengankan menjadi 2 log B-nya 16 dibagi dengan C-nya 4. Maka di sini hasilnya adalah 2 log 4. 4 sendiri adalah bentuk perpangkatan 2 pangkat 2. Maka hasil dari 2 log 2, 3 log 3, di sini adalah 2. Maka hasilnya adalah perpangkatannya 2. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. 3 log setengah ditambah 3 log 54. Oke, di sini adalah penjumlahan. Maka sifat logaritma yang kita gunakan adalah sifat yang pertama. A log B ditambah dengan A log C, A log B ditambah dengan A log C, maka hasilnya akan sama dengan A log B dikali C. Maka hasilnya sama dengan A log setengah B dikali dengan C-nya 54. Maka kita dapatkan setengah dari 54 adalah 27. 27 sendiri merupakan perpangkatan 3 pangkat 3. 27 itu kan hasilnya adalah sama dengan 3 pangkat 3. Maka setelah kita dapatkan A log A, nilai A-nya sudah sama, maka hasilnya adalah nilai perpangkatan itu sendiri sama dengan 3. Bagaimana kalau yang digunakan ini adalah penjumlahan dan pengurangan, Kak? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada campuran antara penjumlahan dan pengurangan, maka dengan langkah yang sama, jika kita mengikuti sifat logaritma, kita bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, 2 log 7 ditambah dengan 2 log 160 dikurangi 2 log 35. Dengan langkah yang sama, apabila itu bentuknya penjumlahan, maka kita gunakan perkalian. Apabila itu bentuknya pengurangan, maka kita bisa membaginya. Dengan konsep yang sama, maka bisa kita dapatkan di sini A-nya masih sama 2. Dengan syarat nilai A harus sama loh ya. Di sini nilai A-nya sama. Karena di sini nilai A-nya sama, maka kita bisa gabungkan jadi 1. Untuk penjumlahan kita kalikan, maka didapatkan 7 dikali dengan 160. Kemudian di sini adalah pengurangan, maka untuk pengurangan nilainya adalah pembagian per 35. Oke, bisa dikerjakan jadi 1 seperti ini. Kemudian kita bisa hitung secara langsung. 7 di sini 5, 160 dibagi 5 adalah 32. Nah, 32 sendiri itu merupakan bentuk pangkat dari 2 pangkat 5. Setelah nilai A dan B di sini sama, maka kita bisa mendapatkan hasilnya perpangkatannya adalah 5. Oke, simpel kan? Nah, takas 3 soal penjumlahan pengurangan logaritma sudah kita bahas. Oke, kakak kasih 1 soal tambahan lagi. Bagaimana jika soal ini kelihatan lebih rumit dan lebih panjang? Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, simak soal berikut ini ya.
Oke, kita masih akan menggunakan dua sifat dari A log BC itu sama dengan A log B ditambah C. Jika A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Oke, kita coba sederhanakan dulu soal berikut ini. Manakala ada hal yang bisa disederhanakan, kita bisa langsung coret aja. Misalkan di sini ada plus log 2 dengan negatif log 2, kita bisa coret karena nilainya 0. Log 2 dikurangi log 2 adalah 0, kan? Kemudian di sini log 200. Kita gak akan mungkin bisa mengerjakan secara langsung log 200, maka sebenarnya kita bisa jabarkan terlebih dahulu jika kita ingin menjabarkan, atau kita bisa langsung mengerjakan seperti soal campuran tadi. Namun agar perhitungan tidak banyak dan tidak terlalu rumit, maka kita jabarkan saja. Log 200 di sini bisa kita tuliskan 200 itu adalah perkalian dari 100 dikali 2. Log 6 sendiri adalah perkalian dari 2 kali 3. Log 5 karena bilangan prima kita tuliskan tetap log 3. Kemudian log 18 itu adalah 9 dikali 2, dan 9-nya sendiri adalah 3 dikali 3. Kita bisa menggunakan sifat jika itu perkalian, maka kita bisa ubah menjadi bentuk penjumlahan. Maka kita bisa tuliskan log 100 ditambah log 2. Kemudian untuk ini menjadi log 2 kurangi log 3. Karena ini pengurangan, maka di sini juga berpengaruh jadi pengurangan. Log 5 tetap, log 3 tetap, log 2 tambah log 3 ditambah log 3. Kita bisa coret untuk yang bisa disederhanakan. Oke, misalkan plus log 2 kita bisa coret dengan negatif log 2. Kemudian negatif log 3 kita bisa coret juga dengan negatif log 3. 5 gak ada, kemudian log 3 dengan negatif log 3. Oke, sisanya adalah log 100 ditambah dengan log 5 dan ditambah dengan log 2. Dengan sifat perkalian, maka kita bisa sederhanakan menjadi log 100 dikali dengan 5 dikali dengan 2. Maka didapatkan nilai 100 dikali 10 adalah 1000. 1000 sendiri merupakan perpangkatan 10 pangkat 3. Di sini kosong. Jika nilai A itu adalah 10, biasanya tidak perlu dituliskan sebagai bilangan pokok. Maka jika di sini kosong, maka bisa dianalogikan bahwa ini adalah perpangkatan dari 10. Nah, atau bisa dituliskan seperti ini. Cuman biasanya untuk A sama dengan 10 itu memang tidak dituliskan. Maka bisa didapatkan hasil adalah 3. Oke, kita sudah mengerjakan bagaimana tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal logaritma dengan menggunakan sifat dari logaritma. Nah, buat kalian yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian di sosial media yang kalian punya, manakala video ini dirasa bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian tentunya. Oke, demikian dulu pojok materi kali ini. Sampai ketemu di pojok materi selanjutnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.